Selamat datang di Ketikan Si Anjas. Waktunya untuk bercerita. Ini adalah cerita seram nyata yang pernah dialami oleh seseorang. Orang itu bernama Yayat. Yayat diketahui menyewa kamar di sebuah kosan di daerah Bogor, Jawa Barat. Sayangnya, tidak ada informasi jelas lokasi kosan yang dia tempati pada saat itu. Awal cerita, Yayat ini menyewa sebuah kamar di salah satu kosan yang letaknya tidak jauh dengan kantor tempat dia bekerja. Singkat informasi, ternyata Yayat hampir 1 bulan tinggal di sana. Namun sudah banyak kejadian-kejadian aneh yang ia rasakan. Dan itu adalah kejadian mistis. Di sini, ternyata Yayat tidak tinggal sendiri. Dia di sini ngekos bersama rekan sekantornya. Dia bernama Nirwan. Pada awalnya, Yayat ini tidak percaya dengan hal-hal yang berbau gaib. Namun, setelah apa yang terjadi dengan dia di kosannya tersebut, dia mulai percaya. Suatu hari, seorang rekan kerja Yayat mencari kamar kos untuk disewa. Mengetahui hal itu, Yayat mengajak rekannya tersebut untuk datang ke kosannya. Sebab di kosannya si Yayat ini masih banyak kamar yang kosong. Ada 7 kamar di kosan tersebut. Nah, dari 7 kamar ini, anehnya hanya ada 2 kamar yang terisi. Rekan kantor Yayat itu pun setuju dan langsung berkunjung untuk melihat kamar kosan. Awalnya, rekannya tersebut merasa cocok dengan kamar kos yang akan dia tempati. Bahkan dirinya sudah bertemu dengan seorang ibu parubaya, pemilik kosan tersebut. Namun sebelum melakukan transaksi pembayaran, rekan kantor Yayat ini tiba-tiba mengurungkan niatnya. Temannya ini beralasan jika di kosan tersebut hawanya tidak enak. Yayat yang mendengar hal tersebut enggan untuk menanggapinya. Sebab saat itu dia belum merasakan hal yang aneh di kosan tersebut. Singkat cerita, suatu ketika ada rekan kantor lainnya yang main ke kosannya si Yayat. Sesampainya di kosan, rekan kantor itu menanyakan apakah Yayat ini nyaman tinggal di kosan tersebut. Sebab dirinya melihat makhluk tinggi besar di dekat pojokan kamar. Kebetulan kamar si Yayat ini terletak di bagian depan paling ujung. Ada sebuah fakta, yakni kosan yang si Yayat tempati ini ternyata masih kental dengan arsitektur Belanda. Bahkan model lampu di sana tampak jadul. Tentunya hal itu membuat aura menyeramkan kosan semakin terasa. Pada tanggal 5 Mei tahun 2018, di sini Yayat untuk pertama kalinya mengalami kejadian mistis. Pada waktu itu, dia sedang menonton TV di ruang tengah. Dirinya memang biasa menonton TV selepas maghrib. Lalu di hari itu, Yayat yang hendak kembali ke kamar setelah menonton, melihat sekelebat orang yang tampak di kaca lukisan. Orang tersebut terlihat seperti laki-laki yang berpakaian sorban putih. Dua hari setelahnya, Yayat saat itu pulang kantor menjelang maghrib. Dia langsung masuk kamar. Saking lelahnya sampai ketiduran hingga pukul 8 malam. Namun dirinya terbangun lantaran teman sekamarnya, yakni Nirwan, datang sambil terburu-buru dan bertanya, "Bang, belum bangun?" Setelah itu,
Yayat bangun dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajah dan buang air kecil. Setelah selesai, betapa kaget dirinya saat keluar kamar mandi, ternyata Nirwan tidak ada. Dan pintu terkunci dari dalam. Dia pun langsung menghubungi Nirwan. Dan ternyata Nirwan belum pulang dari tadi. Dia masih di luar. Baru bersiap pulang ke kosan. Keesokan harinya, Yayat ini menceritakan apa yang ia alami tadi malam di tempat kerjanya. Ternyata ada fakta baru, bahwa dulu pernah ada mantan karyawan di kantornya yang pernah ngekos di tempat Yayat tinggal saat ini. Pada waktu itu, mantan karyawan tersebut mengaku kalau dulu juga dia pernah mengalami kejadian mistis di kosan tersebut. Singkat cerita, mantan karyawan tersebut dulu ngekos bersama suaminya sebelum mereka punya anak. Semenjak ngekos di situ, dia dan sang suami sering bertengkar, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Pernah suatu ketika, mereka ini cekcok mulut, lantaran sang suami yang melihat si istri sedang sholat. Suaminya ini heran, kenapa istrinya ini sholat, padahal belum masuk waktunya zuhur. Sang suami pun membiarkannya. Tiba-tiba, istrinya ini masuk ke kamar mandi. Sang suami ini mengira kalau istrinya itu akan wudhu lagi. Melihat hal itu, suaminya langsung bertanya, "Lah, bukannya tadi udah sholat?" Sang istri pun menjawab, kalau ternyata dirinya ini sedang berhalangan dan tidak mungkin melaksanakan sholat. Tentu saja, jawaban sang istri membuat suaminya itu kaget. Setelah mendengar cerita dari mantan karyawan tersebut, Yayat ini langsung percaya karena dia sendiri pun mengalaminya, dibangunkan oleh makhluk yang menyerupai Nirwan, temannya. Dan pada waktu itu jelas sekali wujudnya, jelas sekali pandangan matanya ke arah si Yayat, dan jelas sekali suaranya. Pengalaman itu membuatnya percaya jika kosannya itu berhantu. Terlebih saat mantan karyawan di kantornya mengalami kejadian aneh di kosan yang sama. Hanya 2 kamar yang terisi. Suatu ketika, si Yayat ini iseng memotret suasana kamar kosnya tersebut. Dia sengaja foto 2 kali untuk setiap ruangan. Di salah satu ruangan, di 2 foto yang berbeda, ada sebuah penampakan, yaitu 3 buah jari tangan di belakang kursi. Nah, gimana teman-teman? Ternyata masih banyak misteri yang belum terpecahkan di kosan tersebut. Di manakah titik lokasi kosan itu? Hanya si Yayatlah yang tahu. Dan juga beberapa saksi lainnya yang terlibat dalam cerita ini. Ada satu pesan dari cerita ini, bahwa dimanapun kita berada dan tinggal di suatu tempat, pasti ada yang namanya mereka. Karena hidup kita dan mereka itu berdampingan. Sekian cerita yang saya sampaikan barusan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.